Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sitorus, NIM 32, Angkatan 2020 dari Blok 1, Praktikum SIL Sistem Informasi Lingkungan. Jadi pada acara 7 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai QGIS. Jadi kita akan registrasi dan digitasi peta. Itu pertama-tama kita itu membuka aplikasi QGIS. Udah kita buka saat ini. Lalu kita akan klik plugin, manage and install plugins. Ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan menginstal beberapa aplikasi. Nah, di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ini udah selesai. Kita oke kan? Close. Setelah itu kita akan mengatur koordinat sistem di settings, options. Lalu kita ke CRS. Lalu di sini kita itu menggunakan zona 49S. Udah, nah itu kita okekan. Lalu di sini kita akan input layer data peta kita. Jadi itu kita klik raster, raster georeferencer. Nah, di sini kita akan add SHP peta kita. Jadi di sini lalu ada ini. Nah, di sini tuh kita akan registrasi peta kita. Jadi di sini kita akan lakukan hal yang sama kayak kemarin di peta QGIS, ArcGIS maksud saya. Nah, di sini tuh kita akan klik transformation settings dulu. Di sini kita buat dia linear, lalu neighbor, dan di sini kita ubah ke 49S, dan di sini load in QGIS when done. Jadi ketika kita sudah selesai registrasi peta, itu akan muncul pada lembar pengerjaan kita. Setelah itu kita akan registrasi koordinat. Oke, di sini 44 dan 925. Sini X-nya itu 44, ini 925. Oke kan, nah itu udah muncul. Lalu di bawah sini lagi kita akan registrasi 922 dan 49. Sini 9, ini 922. Oke, nah ini artinya kita sudah registrasi di digitasinya. Lalu kita ini akan start georeferencer, udah successful. Nah, ini udah muncul kan di lembar pengerjaan kita. Lalu di sini kita akan kita close saja, kita save. Nah, setelah itu kita akan klik, kita akan buat layer. Nah, lanjut kita ke layer, lalu akan create layer dan new save file layer. Jadi file name-nya ini kita buat batas administrasi. Jadi kita buat administrasi Demak. Lalu ini sistemnya udah benar. Terus ini kita buat poligon karena kita akan membuat luasan. Nah, ini kita sesuaikan. Ya, 49 zona benar. Lalu kita new fieldnya di sini keterangan. Lalu add to field list. Lalu kita text data. Lalu kita okekan. Nah, di sini itu kita akan membuat administrasinya dari data yang sudah ada ini. Di sini kita toggle editing, ini kayak start editingnya itu. Lalu di sini kita akan
memulai untuk digitasi. Jadi kita ada di sini ada add polygon. Add polygonnya itu ada di sorry. Nah, di sini diedit. Dia itu ada di sini ada add polygon feature. Nah, ini di sini kita bisa langsung memulai membuat atau memulai digitasi peta. Ini awalnya. Ups, ini kita ada salah. Gak apa-apa, nanti kita edit dia. Oke, ini udah jadi satu. Tadi tuh kita ada klik kiri pada akhir poligon, lalu ada tadi buat ngisi form itu kayak ID dan keterangan kita buat angka 1 tadi harusnya. Lalu kita oke kan. Nah, di sini kita akan klik kanan pada layer, lalu kita ke properties, lalu kita ke simbologi. Ini gedein, nggak bisa ya. Nah, ini simbologi, lalu ini. Nah, ini kita pilih tuh filenya itu kita buat no brush. Jadi ininya itu kita kasih warna merah saja dulu. Oke. Nah, ini filenya. Coba kita apply. Masih warna hitam ya. Kita coba ini aja outline-nya, outline red. Simple filmnya. Outline-nya kita coba apply. Oke, udah bisa ini. Nah, di sini lalu kita oke kan, kita oke kan. Sorry. Kita share screen lagi. Kita oke kan. Nah, sorry ini. Nah, lalu di sini kita tuh akan split feature. Maksudnya kita akan memotong dari ini jadi satu bagian jadi 3 bagian nantinya diedit. Lalu kita akan masuk ke split feature. Nah, di ini. Lalu kita split dari luar ke dalam. Oke, kita buat lagi di bagian yang ini. Ini udah jadi. Jadi di sini tuh saya akan membuat dulu semua bagiannya seperti jalan setapak atau jalan lalu sungai. Itu saya akan buat dulu. Setelah itu nanti saya akan edit. Maksudnya edit simbol dan sebagainya.
Oke, lanjut. Di sini kita akan buat lagi line. Jadi di sini kita akan buat sungai atau jalan. Yang pertama kita buat jalan aja dulu. Jadi kita ke layer, lalu ke create layer, new save file. Di sini kita buat line, di sini jalan. Demak. Kita sesuaikan 49 S. Lalu ini tulis, lalu di oke kan. Oke, kita di sini akan membuat jalan. Coba editing. Lalu di sini kita add line feature jalannya. Oke, kita akan buat 3 jalan. Jadi ini. Udah itu kita buat 1 untuk edit. Lalu kita buat lagi jalan. Ini 2. Lalu ini. Kita buat 3. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita buat lagi sungainya. Jadi ke papa kita buat dulu semuanya, habis itu nanti diedit. Ini upsi sungainya 1 aja kita buatnya line. Oke kan. Lalu di sini kita buatlah lainnya di sini 3 sungai. 3 atau 1 apa-apa. Sini kita di sini tadi kita harusnya save. Lalu di sini kita toggle editing. Lalu kita edit line. Nah ini saya bisa lihat semuanya ini. Satu. Habis itu lagi kelihatan ini semuanya. Dua. Lalu satunya mungkin yang ini aja. Ini ke arah sini. Tiga. Oke. Nah dari situ kita akan mulai editing. Jadi kita save dulu. Sini tuh kita mulai toggle editing. Jadi kita toggle editing. Lalu kita ke open attribute table. Nah ini ada 3 kan. Nah di sini masing-masing kita beri keterangan. Ini dia cup karang tengah. Lalu yang ini dia cup sayung.
ini tadi kayaknya gayang, bonang, sorry ini bonang. Maksud saya kecamatan. Oke, setelah itu kita akan edit si bagian-bagiannya ini di properties. Udah, ini kita bisa ini dulu attribute table, lalu kita select all, lalu kita ke properties. Setelah itu kita klik labelsnya, ini single label. Nah, di sini tuh kita ubah opsi labelnya. Jadi dia keterangan. Lalu di sini kita teksnya itu kita ubah ke Times New Roman. Times New Roman. Lalu kita apply, lalu ke buffernya. Oke, lalu shadownya. Bukan. Buffer placementnya ini nggak apa-apa. Placementnya around centroid. Kita apply. Setelah itu kita ke simbologinya. Nah, di simbologi ini kita categorize, habis itu classify nya itu keterangan. Nah, ini di sini tuh kita akan pilih masing-masing filenya. Ini kita buat warna ini, kita okekan. Lalu dia di sini solid, lalu stroke-nya itu kita buat transparan saja, lalu diokekan. Setelah itu kita ke kerang tengah, sama itu dia simple fill-nya. Di sini kita buat warna ini, oke. Tapi dia ini solid, lalu lainnya ini kita buat transparan saja. Kita buat transparan, kita okekan. Lalu ini Kecamatan Sayung, kita buat dia jadi warna ini, nggak apa-apa, kita okekan. Ini solid, ini no stroke, oke. Lalu kita coba apply. Nah, sudah terlihat kan? Lalu kita okekan. Lalu kita akan edit, kita save layer dulu. Lalu kita akan edit jalannya di sini. Nah, di sini jalannya itu kita toggle editing, lalu masuk ke open attribute table. Ya, kita open attribute table dulu. Lalu kita kasih keterangan jalan setapak, lalu jalan arteri dan jalan kolektor. Oke. Lalu kita masuk ke properties, kita sama yang tadi itu. Kita masuk ke simbologi. Categorize. Ini kita buat keterangan, classify. Jadi ini
kanan arterinya buat warna merah. Kita buat saja semuanya itu jadi warna merah, tapi widthnya yang kita buat beda. Ini kita oprekan, lalu jalan kolektor sama kita buat kayak warna merah, tapi dia 46. Lalu ini jalan setapak, kita juga buat dia merah, tapi segini aja. Setelah itu kita lalu di sini kita bisa coba kita apply di sini. Coba kita apply. Karena ini udah kelihatan. Lalu kita bisa munculkan labelsnya, single labels. Lalu ini kita lanjut aja, kita labelsnya kita curve. Apa-apa. Oke, kita coba apply. Kita lihat. Ups. Oh ya, di sini kita lupa ubah keterangan, jadinya kita apply. Dan di buffernya kita draw the buffer, lalu apply lagi. Kita coba. Oke. Sudah ada. Kita oke kan. Lalu kita lanjut ke sungai. Sungai sama juga. Kita masuk ke simbol logi, categorize, lalu keterangan, classify. Oh ya, tadi kita belum ini kita open attribute table sungainya, sungai ini musiman. Kali ini kita buat sungai yang kita buat sungai saja, sungai. Oke. Lalu kita properties. Itu di sini classify. Apa di sini? Sungai yang besarnya itu kita buat warna kayak gini. Oke. Ini kita buat tebal 66. Oke. Ini kita oke kan, apakah sama warnanya beda ya? Oke, kita coba apply, udah ada kan situ. Lalu kita buat labelsnya, single labels. Di sini keterangan, lalu teksnya kita buat Times New Roman, lalu buffer, placementnya curve. Oke kan. Oke, di sini sudah ada sungai dan sungai musiman. Ya, lanjut. Nah, ini kan udah semua ya. Coba kita unchecklist saja yang ininya. Nah, udah di sini nanti itu kita akan add lagi konturnya. Jadi kita ke open data source manager. Setelah itu di sininya kita cari datanya. Data konturnya itu ada di acara 2, lalu ke IK, kita pilih yang SHP, kita open, lalu kita add saja datanya. Oke. Lalu kita close.
Oke, lanjut. Di sini kan udah ada klip, udah ada konturnya kan, kontur yang tadi kita add. Lalu di sini kita akan klik si konturnya ini. Kita itu ke menu vektor, lalu geoprocessing tool dan clip. Ini konturnya udah bener 2,5. Overlay-nya itu batas administrasinya. Di sini kita save file tuh. Ini kita buat aja clip kontur. Kita save, lalu kita coba run. Nah, ini udah ada kan, maksudnya udah terklip dari kontur yang tadi itu. Lalu kita close saja. Kita coba uncheck list. Nah, ini, di sini tuh kita akan open attribute table. Lalu ke toggle editing, lalu kita akan add si add field baru, kita oke kan. Nah, oke, lanjut. Di sini tuh kita akan apa namanya, select by expression. Nah, di sini kita coba fieldnya itu dia ada elevation, lalu operatorsnya itu persen. Di sini tuh kita klik ikannya itu dikali sama 4. Dikali kan 2,5. Jadi dikali 4 jadi 10. Kita select feature, lalu close. Setelah itu kita ubah yang 1, 2, 3-nya ini ke ika. Ininya kita sama dengan 0. Lalu kita update selected, lalu ke insert selection. Lalu di sini lagi kita pilih 1, lalu kita update selected. Udah, lalu kita deselect all. Nah, udah, kita close. Setelah itu kita akan beri si label-label si konturnya ini. Oke, jadi lanjut kita akan ke properties, lalu ke label. Nah, di labelnya ini kita akan memunculkan si angka-angka dari konturnya itu. Jadi kita ke rule based labeling, lalu ini kita ika, filternya ini ke field, kita lalu ke ika, lalu kita klik sama dengan ini roll value-nya sama dengan 1, lalu kita okekan. Di sini dia labels width-nya itu dia elevation. Ini kita sesuaikan teksnya itu Times New Roman, Times New Roman, terus buffernya, lalu placementnya kita curve, kita oke, kita coba apply. Nah, ini kan udah kelihatan kan konturnya ini 000, tapi di sini ada 10-nya itu si ikannya. Nah, itu kita ke properties lagi, kita akan buat si apa namanya, perbedaan antara kontur biasa dan kontur ikannya, indeks konturnya. Nah, ini yang nolnya ini kita bisa buat lebih tipis dibandingkan dengan yang indeksnya. Ini kita buat ini lalu 6, kita coba apply. Nah, ini udah kelihatan kan, lalu kita oke kan, kita uncheck list hidden time. Nah, iya, sekian dari yang bisa dijelaskan mengenai acara 7 ini. Terima kasih.